Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, HUT ke-18 Yayasan Kesehatan, dan HUT ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatula Leba, STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Yayasan Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan di kantor, di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia dan beriman di tengah tantangan pandemik virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas,
kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Gria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman. Bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya dalam pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung, memperlihatkan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam dirimu dan diriku untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Yapendik GPIB tanggal 1 Juli 2020, HUT ke-18 tahun Yankes GPIB tanggal 4 Juli 2020, dan HUT ke-26 tahun Yayasan Diakonia GPIB tanggal 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 3, bait pertama dan baitnya yang keempat.
Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah ini terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran,
tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikan hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam rangkaian syukur kami atas penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu GPIB, hari ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu, kami mau dikuatkan oleh firman-Mu, juga ditegur, bahkan dihibur. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Buatlah kami mengerti, memahami kekayaan firman-Mu, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah Tuhan, lewat firman-Mu yang kami baca, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan,
bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh itu. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih berada dalam situasi dan keadaan pandemi COVID-19, khususnya Jemaat Genta Kasih masih beribadah secara streaming, dilaksanakan di rumah masing-masing. Mungkin ada beberapa gereja yang sudah memulai ibadah di gerejanya, tapi kita masih harus sabar. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang digolongkan dalam kategori kitab sejarah. Sejarah yang diceritakannya adalah mengenai kisah pendudukan Kanaan yang belum selesai dan para pahlawan yang dipanggil Allah untuk meneruskan perjuangan itu. Kitab Hakim-Hakim kemungkinan ditulis oleh Samuel.
Yang pasti kitab ini ditulis dalam suatu konteks di mana bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami kekosongan pemimpin, dan kemudian Tuhan membangkitkan orang-orang pilihannya untuk melepaskan umatnya dari penindasan bangsa-bangsa lain. Pemimpin ini bukanlah pemimpin seperti raja atau seperti Musa atau seperti Yosua, tetapi pemimpin ini adalah pemimpin yang menolong Israel untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Pemimpin tersebut tidaklah memimpin seluruh umat Israel seperti yang dilakukan oleh Musa atau Yosua, melainkan hanya di salah satu daerah bagian saja. Sedangkan di bagian daerah yang lain dipegang oleh pemimpin yang lain pula. Dan pemimpin-pemimpin itu disebut sebagai hakim. Walaupun kitab ini Bapak Ibu Saudara disebut sebagai kitab sejarah, tetapi isi dalam kitab ini penuh dengan pesan-pesan teologis tentang hubungan Allah dan umatnya. Tema hari ini adalah tiap generasi berbeda. Saudara, sekarang ini perbedaan generasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, mereka yang kelahiran 1965 sampai 1980 disebut generasi X. Itu kira-kira usia 55 atau 40 sampai 55. Generasi yang berikutnya kelahiran 1981 sampai 2000 disebut generasi Y atau dikenal dengan milenial. Ini bisa kita kategorikan orang-orang muda karena berusia 20 sampai 39 tahun. Setelah generasi Z ya, yang lahir setelah tahun 2000 disebut generasi Z, dan setelah generasi Z akan muncul generasi A alias generasi Alpha yang tahun kelahirannya dimulai 2010. Saudara, menjadi pertanyaan mengapa harus ada kategori generasi, baik generasi X, Y, Z, dan A. Karena masing-masing generasi memiliki karakter, memiliki identitas dan prioritas yang berbeda. Beda generasi, beda masa. Beda masa, beda tantangan. Beda tantangan, beda penanganan. Perbedaan ini karena cara pandang kehidupan yang berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga sudah mulai new normal, keadaan yang baru. Saudara, saya ingat tahun 90-an atau 95 hanya beberapa orang saja yang menggunakan handphone. Sebanyak yang lainnya menggunakan pager. Tapi sekarang handphone sudah menjadi kebutuhan utama. Sehingga kalau ketika ketinggalan handphone, orang sepertinya kehilangan nyawa. Artinya apa Bapak Ibu? Terjadi perubahan. Ada sebutan yang lucu untuk anak-anak kita yang lulus di tahun 2020 ini. Bahkan keponakan saya mengatakan begini, "Mami, kakak lulus jalur corona." Saudaraku, candaan ini mau menyatakan bahwa lulusan tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena mereka lulus tanpa ujian seperti tahun yang sebelumnya. Saudara, bacaan hari ini menceritakan generasi anak-anak bangsa Israel setelah angkatan Yosua berlalu tidak lagi mengenal Tuhan. Kita baca tadi di ayat yang ke-10. Ini menjadi pelajaran
tentang pentingnya mengajarkan iman kepada anak cucu kita. Contoh kecil, orang tua mewajibkan untuk pergi ke gereja. Saya ingat ketika saya masih kecil, hari Sabtu orang tua saya sudah menyiapkan pakaian sepatu yang akan digunakan esok. Walaupun saya bersaudara agak keberatan karena tidak ingin berbondong-bondong ke gereja. Bapak aja lah yang pergi ke gereja. Tapi papa saya bukan sedikit, bahkan memaksa. Saudara-saudara, sekian tahun berlalu, barulah kami sadar bahwa kalau dulu orang tua tidak mendisiplinkan kita dalam beribadah, mungkin saat ini kita tidak seperti sekarang. Kalau orang tua tidak memberi contoh dan teladan dengan baik, bagaimana hubungan yang baik dengan Tuhan, mungkin juga saat ini kita tidak seperti sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya suka agak sedih ketika melihat ada orang tua, apalagi opa oma, yang kesulitan untuk datang beribadah karena anak cucunya entah di mana. Saudara-saudaraku, setelah corona berlalu, ada dua kemungkinan. Setelah corona berlalu atau berakhir, mungkin ada banyak orang yang semakin rindu untuk beribadah. Atau sebaliknya, sudah keenakan terlalu lama berlibur dalam ibadah. Saudara, ini mau mengingatkan kita, jangan kendorkan iman kita. Jangan pernah kendorkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya pernah punya teman, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikenal dengan sebutan Mama Majelis, anak iblis. Saudara-saudaraku, kenapa? Kenapa dia dapat sebutan seperti itu? Karena anak itu nakal, tidak pernah ada dalam persekutuan. Padahal mamanya begitu dekat dengan Tuhan, bahkan pelayan Tuhan. Saudaraku, kegagalan satu generasi untuk mengenal Allah yang sejati, tetapi tetap menjadi tanggung jawab generasi tersebut atau tanggung jawab generasi itu sendiri. Tiap generasi harus menanggung konsekuensi atas dosa yang mereka lakukan. Jelas dalam bacaan kita di ayat 10 muncul angkatan yang lain setelah zaman Yosua, yaitu angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Di ayat 12 Bapak Ibu Saudara diceritakan bahwa mereka, angkatan yang lain itu menyembah Baal. Dan Alkitab juga mengatakan itu menyakiti hati Tuhan. Saudara, ini mau mengingatkan kepada kita menjadi murtad tidak main-main, karena menyakiti hati Tuhan. Dan lihat ayat 14. Dalam bacaan kita atau dalam waktu singkat dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel dengan menyerahkan mereka ke tangan perampok. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dan di ayat 15 bahkan dikatakan Alkitab, setiap kali mereka maju, Tuhan melawan mereka dengan mendatangkan malapetaka. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak yang Tuhan Yesus cintai. Bagaimana ketika kita mendengar bencana-bencana yang harus kita lewati. Kita pernah sangat terpuruk ketika tsunami melanda negeri kita. Ketika gempa melanda negeri ini. Dan sekarang kita masih harus melewati bencana pandemik COVID-19. Semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang pilihannya.
Saudara, hari ini Nats Alkitab memberikan gambaran singkat mengenai hakim-hakim secara keseluruhan. Israel berdosa karena meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal. Dosa itu membawa mereka pada penghukuman Allah. Allah menilai bangsa Israel melanggar perjanjian dan tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Saudaraku, tindakan Israel menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan murka. Allah marah, tetapi Allah tidak melampiaskan dendam. Kemarahan Allah tidak nafsu angkara murka atau kebencian, melainkan kemarahan yang mengubah menjadi lebih baik. Hati Allah penuh kasih pada umatnya. Lihatlah ayat 16, bacaan terakhir dari perikop ini. Tuhan membangkitkan hakim untuk menyelamatkan Israel dari perampok. Saudara-saudaraku, kerinduan Allah adalah agar Israel hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maka sekalipun Allah marah, Allah tidak berniat menghabisi umatnya atau Israel secara keseluruhan. Dari waktu ke waktu Allah menolong bangsa Israel melalui para hakim yang diutusnya. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian ini mau mengajarkan kepada kita tentang Allah Sang Pencipta adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang tidak ingin kita berpaling daripadanya. Ingatlah, berhala-berhala itu bukan saja ada di zaman Yosua, tapi di zaman modern juga ada banyak berhala yang menjauhkan kita dari Allah. Peka dan pedulilah terhadap keadaan seperti itu. Saudaraku, pesan khusus dalam perikop hari ini, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia ada kebenaran, ada jalan, dan ada kehidupan. Alkitab menggambarkan Allah yang penuh kasih, Allah yang kudus, sehingga oleh kekudusannya itu setiap dosa dan pemberontakan tidak pernah lepas dari penghukuman Allah. Sama seperti Israel, mereka kompromi dengan musuh. Israel terjerumus dalam persinahan rohani, yakni penyembahan terhadap Baal dan Asitoret. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Bukankah Allah begitu penuh kasih? Bukankah Allah sungguh dan sangat memelihara mereka ketika mereka keluar dari tanah perbudakan? Begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku, itu tidak terlepas dari kepercayaan agama purba yang ada di sekitar mereka, di mana mereka melihat dewa sebagai penguasa lokal. Mungkin kita juga mengenal Nyi Roro Kidul. Kita tahu ada Gunung Kawi. Di sana yang datang orang-orang beragama, orang-orang yang menyebut diri percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada Nyi Blorong, percaya juga kepada Gunung Kawi. Bahkan mereka mencari kekuatan dan kekayaan di luar Tuhan. Mereka mencampur adukan keyakinan. Saudaraku, bangsa Israel dikatakan mereka juga mengakui Allah memang perkasa dalam peperangan. Tetapi bangsa mereka atau bagi mereka Baal lah yang menjadi sumber kesuburan bagi tanah Kanaan. Saudara, Israel merupakan janji setia orang tua mereka kepada Tuhan dengan menyembah ilah-ilah Kanaan. Dikatakan generasi baru tersebut hanya mengenal Tuhan secara pengetahuan. Mereka belum melihatnya sendiri, karya Tuhan
seperti yang ditujukan kepada generasi-generasi sebelumnya. Jelas ada ketidaklancaran dalam meneruskan kebenaran firman kepada generasi selanjutnya. Saudaraku mengasihi Tuhan, tidak hanya bersyukur, tidak hanya beribadah, tetapi meneruskan karya keselamatan pada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita, kepada semua orang. Mari ajak keluarga kita. Jangan ingin masuk surga sendiri, tapi ajak anggota keluarga. Bapak Ibu, saya pernah mendapat cerita di mana orang tua menceritakan tanpa malu ketika dia katakan dia memaksa ayahnya untuk mengantarnya pergi ke gereja untuk ibadah minggu pelayanan anak. Tapi karena acara di TV begitu menarik, ada tinju, ada sepak bola, orang tua tidak mau mengantar. Ibu pun begitu. Sehingga anak ini menangis, mamanya katakan, "Mama lagi repot." Sehingga anak ini tidak bisa bergereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Walaupun saat ini kita dibatasi oleh situasi COVID-19, tetapi kita tidak pernah bisa dibatasi untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur dalam kondisi yang paling berat sekalipun tidak pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita bersyukur sudah melewati bulan pelayanan, bulan kesaksian dan pelayanan GPIB. Kita bersyukur jemaat Genta Kasih di tengah-tengah keterbatasan, khususnya dalam situasi seperti ini, kita juga telah berbagi dalam 4 atau 5 minggu berturut-turut, berbagi bersama dengan mereka yang membutuhkan atau yang berkekurangan. Saudara-saudaraku, hari ini sekaligus kita merayakan hari ulang tahun Yapendik, Yayasan Pendidikan Kristen GPIB. Kita juga merayakan hari ulang tahun Yayasan Kesehatan GPIB, sekaligus merayakan hari ulang tahun Yayasan Diakonia GPIB. Inilah simbol dan lambang kasih Tuhan dalam kehidupan bergereja. Mari teruskan hal yang baik ini, menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi teman bagi mereka yang membutuhkan, sehingga Tuhan pun hadir dalam hidup mereka yang susah. Amin.
bahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, ketika Engkau memberikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, terlebih ketika kami diizinkan untuk mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Di minggu pertama di bulan Juli, ya Tuhan, kami tetap bersyukur. Walaupun bulan-bulan yang lalu, minggu-minggu yang lalu, kami terus masih dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Hari ini ya Tuhan, dalam ucapan syukur kami mau bersukacita untuk sukacita yang Tuhan ciptakan bagi kami, khususnya ketika kami boleh merayakan syukur ulang tahun Yayasan Pendidikan GPIB. Ya Allah, kami bersyukur kalau gerejamu GPIB boleh mengambil bagian dalam mencerdaskan bangsa lewat yayasan pendidikannya. Biarlah Tuhan berkati supaya Yayasan Pendidikan GPIB juga menjadi kesaksian bagi dunia di sekitar kami bahwa GPIB peduli terhadap generasi penerus. Begitu juga ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk Yayasan Kesehatan GPIB. Ini juga mau membuktikan ya Tuhan bahwa GPIB juga boleh mengambil bahagian dalam pelayanan dan kesaksian. Ikut peduli terhadap penderitaan. Biarlah yayasan ini juga boleh terus bertumbuh dan berkembang, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk Yayasan Diakonia yang juga boleh berulang tahun. Kami bersyukur ya Allah kalau GPIB boleh mengedepankan diakonia sebagai ciri gereja, khususnya ya Tuhan, kepedulian sebagai bukti kasih Tuhan bagi umatnya.
Apa yang dilakukan oleh GPIB, kiranya Tuhan berkenan melalui jemaat-jemaat-Mu, khususnya juga jemaat-Mu Genta Kasih. Buatlah kami juga mau berbagi dengan sesama kami sebagai wujud cinta kasih Tuhan untuk setiap orang. Ya Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur ketika jemaat-Mu GPIB Genta Kasih juga boleh mengambil bahagian dalam merayakan bulan Pelkes. Kami bersyukur kami boleh berbagi. Terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang telah memberi di tengah-tengah wabah COVID-19. Kami tahu ini masa-masa yang sulit, tapi bukan berarti kami menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan. Kami hanya mampu memberi sedikit, selebihnya biarlah Tuhan menggerakkan orang lain juga, sehingga saling menopang satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk kehidupan kami berbangsa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah wabah COVID-19, kami sekarang ini tempat-tempat di mana kami ada, wilayah-wilayah ini kami ada, mulai menyadar, mulai sadar akan pentingnya kehidupan bersama, menjaga kebersihan, menjaga diri, dan juga menjaga orang lain. Tuhan berkati tempat-tempat di mana kami ada. Tuhan berkati negeri kami tercinta. Jika Tuhan berkenan, Tuhan biarlah bangsa ini bebas dari COVID-19. Kami semua rindu Tuhan untuk beribadah seperti dulu kala. Kami rindu untuk bersama dalam persekutuan di gereja-Mu. Tuhan izinkanlah kami kembali boleh ada dalam persekutuan. Dan biarlah ketika kami juga beribadah di rumah-rumah kami, tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa kusuk kami. Kami terus beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan semakin menjadi kesaksian ketika mimbar-mimbar gereja tersebar di rumah-rumah jemaat. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Berkati negeri ini, khususnya para pemimpin negeri. Beri hikmat, akal budi dan kecerdasan. Juga rasa takut akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami bersama dengan kabinet kerjanya. Biarlah boleh bergandengan tangan bahu-membahu, memperbaiki dan juga memulihkan negeri kami tercinta. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk para medis dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Beri kekuatan ekstra, beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga terus mereka mau melakukan apa yang baik. Berkati juga ya Tuhan penyebaran virus corona yang masih terus bertambah. Tuhan Yesus berkati supaya ya Tuhan semua kami diberikan kekuatan untuk menolak, bahkan kami kuat sehingga virus ini boleh berakhir. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah, yang sakit, baik yang baru saja mengalami penderitaan karena sakit, juga mereka yang telah melewati masa-masa yang panjang, mereka yang harus melewati cuci darah, mereka yang harus melewati kemoterapi, penyinaran, dan lain sebagainya. Tuhan, jamahlah mereka dengan kuasa-Mu. Kasihani mereka Tuhan, pulihkanlah mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi saksi yang hidup bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak kami yang naik kelas, bahkan anak-anak kami yang sudah mendapatkan sekolah. Kami bersyukur ya Tuhan, berkati terus keluarga kami, berkati terus anak cucu kami, khususnya dalam mereka meraih masa depan. Buatlah generasi kami, generasi anak-anak cucu kami menjadi generasi yang bersaksi, yang kelak menjadi teladan, bahkan Tuhan pakai untuk menjadi saksi iman. Ya Allah, kami berdoa secara khusus bagi anak-anak muda kami yang bergumul mencari kerja. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat. Berkati anak-anak muda kami yang bergumul mencari teman hidup. Biarlah hari bahagia kelak menjadi bahagian hidup mereka. Pertemukan mereka dengan jodoh yang Tuhan siapkan. Kami terus berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia.
Biarlah hari tua mereka menjadi indah karena perhatian dari anak, cucu, dan menantu. Mereka yang telah mewariskan iman atas kami, sukacita menyertai mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu Bapa, untuk jemaat-Mu, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, Tuhan, ada banyak jemaat-Mu yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, kalau operasional GPIB Genta Kasih masih tetap berjalan. Karena itu kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, yang telah dengan sukacita mau melakukan yang baik, dengan tetap setia memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, memberikan semua yang dibutuhkan. Itu adalah gerakan kuasa Roh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terus berkatilah kami, supaya kami juga terus bisa menjadi berkat. Allah Bapa di sorga, ada banyak hal yang ingin kami minta daripadamu, tapi Engkau Maha Kuasa, Engkau luar biasa, Engkau pengampun, Engkau mengampuni kami, bahkan selalu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami, terima dan sempurnakanlah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40, menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan, kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.